Hal dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Kilo to Bravo tahun 2014. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film dimulai dengan diperlihatkan seseorang sedang mandi di sungai. Namun seorang bocil nelayan yang sedang memancing itu melemparkan sebuah granat untuk menggiring ikannya ke perangkap miliknya. Tanpa ia sadari, ternyata ada sosok tentara Amerika yang sedang mandi di sana. Sontak ia pun kaget dan memarahi anak itu. Pria itu bernama Tug, salah satu anggota medis di dalam pasukannya. Lalu ia pun dihampiri dua temannya yang bernama Mark dan Jay. Tug pun curhat bahwa ia telah dikejutkan dengan lemparan granat dari anak tadi. Namun mereka tidak menghiraukan ocehan Tug ini. Mereka malah meminta ikan kepada anak tersebut untuk makan malam. Scene berpindah ke sisi lain. Terlihat sebuah helikopter tempur mendarat dengan membawa perbekalan makanan dan amunisi untuk prajurit yang bertugas di sana. Mereka pun menurunkan seorang prajurit baru yang bernama Johnny. Tanpa berlama-lama, ia pun langsung dijemput dengan mobil dan meluncur ke dataran tinggi untuk mengintai musuh pada malam hari. Di tengah perjalanan, ia melihat tentara Afghanistan yang sedang diospek. Sesampainya di TKP, Jay langsung melakukan observasi terhadap prajurit yang baru datang itu. Ia memperkenalkan tempat-tempat dan beberapa titik untuk menggunakan mortar. Di siang hari, mereka masih nyantui dengan mengobrol serta bercanda tanpa ada serangan atau tindakan terhadap musuh. Seperti layaknya manusia normal, mereka pun mengobrol tentang apa yang mereka lihat di area Kazaki. Hari pun menjelang maghrib dan mereka bersiap untuk memantau pergerakan musuh pada posnya masing-masing. Ketika pada malam hari, mereka melihat pergerakan dari tempat pom mini. Awalnya mereka mengira mobil itu mau isi bensin. Namun tak lama kemudian, pos Kilo to Bravo mendapat kabar bahwa ada penembakan di area pom mini itu. Lalu mereka mencoba menembakkan sebuah mortar. Namun sayang, mortar itu pun meleset dan hanya menerangi area sekitar pertempuran. Keesokan harinya, dua prajurit sedang santuy sambil ngopi dan memantau pasukan Taliban sedang melakukan kekerasan serta pemerasan terhadap penduduk setempat. Karena kurang asik hanya memantau dari jauh, tiga prajurit itu pun mencoba barbar aja mendekati musuh. Sampailah mereka di suatu lembah. Lalu salah satu mereka mencoba mengecek radio untuk memastikan bahwa mereka tetap terhubung dengan markas. Dan untungnya radio tersebut masih nyambung dengan Kilo to Bravo. Namun saat prajurit yang satu bernama Stu mencoba mengecek area sekitar dengan rasa jagoan, ia malah menginjak sebuah ranjau. Sontak mereka pun kaget. Lalu Stu berpikir bahwa ia ditembaki mortar oleh musuh. Ternyata ia salah. Saat ia melihat kakinya yang sudah tidak utuh lagi, perasaan tegang dan panik bercampur. Kemudian mereka mencoba menghubungi markas, tetapi Kilo to Bravo tidak dapat dihubungi untuk dimintai bantuan. Kilo to Bravo yang mendengar ledakan itu langsung menuju ke TKP.
Dan benar saja, salah satu pasukan mereka pun terluka parah. Ketika Tug menenangkan serta mencoba mengobati korban, beberapa dari mereka berjaga-jaga untuk mengantisipasi kedatangan musuh. Dan ada pasukan juga yang mencoba menetralisir keadaan ranjau-ranjau di sekitaran lembah itu, serta memberi tanda supaya tidak ada korban lagi. Namun tak lama kemudian, salah satu pasukan mereka justru menginjak ranjau sehingga kaki kirinya terluka parah. Mereka pun panik dan mencoba menghubungi pusat bantuan untuk membantu mengevakuasi korban. Bravo, main strike. Setelah cukup lama menunggu, helikopter bantuan pun datang untuk mengevakuasi korban. Namun, mereka pun melarang helikopter itu untuk mendarat di sana karena tempat itu dipenuhi ranjau. Karena suara mereka tidak jelas akibat baling kapal-kapal, mereka pun memutuskan untuk pergi meninggalkan para prajurit itu. Bukannya membantu, justru helikopter itu mengakibatkan ledakan lain dikarenakan angin dari baling-baling helikopter itu menyapu tanah serta batu yang berada di sekitaran lembah tersebut, sehingga akhirnya mengenai ranjau-ranjau di sana. Empat prajurit pun terkena ledakan ranjau tersebut dan mengalami luka yang cukup serius. Sementara itu, prajurit yang lain merasa kebingungan. Setelah itu, mereka mencoba mengeluarkan Alex dari lembah itu yang sepertinya tidak susah untuk mereka selamatkan. Kini tinggal 3 prajurit lagi. Kemudian seorang prajurit yang masih terjebak di sana meminta saran kepada Tug bagaimana mereka bisa selamat. Namun di sini Tug pun bingung. Tug meminta prajurit itu untuk mengambil ransel yang berada di sampingnya. Ia pun langsung mengambil dan berharap terdapat perban di dalamnya. Namun tidak ada sama sekali. Ransel itu hanya berisi amunisi mortar. Lalu Jay membuka bajunya untuk ia jadikan perban karena prajurit yang bernama Mark terluka sangat parah. Mereka yang menyaksikan itu benar-benar sangat kebingungan dengan apa yang mereka alami pada hari itu. Ini bisa menjadi hari terburuk yang pernah ada dalam sepanjang sejarah yang mereka alami. Tug pun merasa tidak berguna lagi menjadi tim medis. Ia hanya pelongo-pelongo aja melihat rekannya dalam kesulitan. Akhirnya, Tug sendiri turun tangan untuk mencoba menolong mereka yang masih terjebak di antara ranjau-ranjau mematikan. Dengan cerdiknya, ia melemparkan ranselnya untuk memastikan bahwa tempat itu tidak ada ranjau. Dengan tekun dan perlahan, ia hampir dekat dengan korban. Kemudian, Mark meminta minum, lalu Tug pun melemparkannya. Namun ketika Ken meminta Tug untuk melemparkan botol yang kedua kalinya, tiba-tiba ranjau yang berada tepat di dekat Ken itu meledak. Seketika suasana menjadi hening. Tug selaku tim medis yang memutar otaknya dan berpikir bagaimana ia bisa menyelamatkan semua para korban ini. Akhirnya ia memutuskan untuk berfokus kepada Mark saja karena kondisi dia sudah sangat kritis. Sedangkan yang lain diminta Tug untuk menyelamatkan diri sendiri dengan bantuan aba-aba yang akan Tug sampaikan.
Keadaan semakin genting, namun tim evakuasi belum juga datang, dan yang lainnya hanya nonton dan pelangap-pelongo menunggu takdir. Tug yang terus menyemangati para korban dengan menyanyikan lagu HBD pun membuat suasana menjadi tidak tegang. Namun di sini Mark ternyata ia sudah pasrah karena ia pikir tidak akan ada bala bantuan yang akan menyelamatkan mereka. Tetapi sesaat setelah itu, helikopter bantuan yang mereka tunggu-tunggu pun akhirnya datang dari arah barat. Satu persatu dari mereka pun terselamatkan tanpa ada korban lainnya. Oke lah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulur seluruh alur cerita film Kilo True Bravo tahun 2014. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya Steve Dula Austin undur diri dan mengucapkan terima kasih.